Bismillahirrahmanirrahim. Kula niati kula baleni. Nanti memang ada beberapa hal mangke kula balen-baleni tentang ilmu. Maksudnya ilmu lek dibaleni niku cek mboten lali. Yang kedua tambah mandes. Pas dibaleni biasanya wonten sesuatu hal yang pemahamannya lebih dalam. Suratul Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulama ada perbedaan pendapat. Jadi Al-Fatihah itu ada yang berpendapat dimulai Bismillah, ada yang berpendapat dimulai Alhamdulillah. Tapi tidak jadi soal. Kita ambil yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kita maknani sebagai pembuka kebaikan. Yang dimana harusnya setiap kali kita baca yang minimal sehari 17 kali akan membuka banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Yang mananya akan kita sedaya sinau bareng mriki ben apa yang kita baca itu bisa kita maknai, kita lakukan yang akhirnya Al-Fatihah itu benar-benar jadi pembuka untuk kebaikan. Jadi yang sudah menerima ini jangan bosan-bosan untuk memang kalau harus mengulang. Jadi Fatihah ini pembuka. Ya, dalam Al-Quran, Umul Quran, pembuka kebaikan dalam kehidupan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi apapun urusan yang kita tidak awali dengan bismillah, maka terputus. Maksudnya terputus barokahnya. Terputus barokahnya. Lah, berarti harusnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang minimal 17 kali sehari kita mengucap bismillah sampai lengkapnya di Al-Fatihahnya, harusnya kita mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Masalahnya Al-Quran itu dibaca, itu berpahala, tapi akan berefek itu manakala kita pahami, terus pemahamannya kita lakukan. Yang mana pemahamannya pelan-pelan akan kita pelajari. Di satu hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh, man abdiyaqulu bismillahirrahmanirrahim al-adzabu syaitanu kama yadhubu risosu alan nar. Walau seorang hamba itu mengucap bismillah, maka setan itu terbakar seperti hanya timah terbakar di api neraka. Masalah wis bismillah bolak-balik setan sing grungsung itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat itu dibaca ya api dapat berpahala. Tapi nggih, jika kita ingin mempunyai efek terhadap bacaan kita, nggih harus kita pahami, kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa nek dimaknai bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita pelan-pelan. Bismillah, ba ismullah. Huruf ba yang mereka itu punya beberapa makna. Yang kita persingkat terus tak percepat nih, bahwa ba di sini punya setidaknya 3 makna. Yang pertama itu al-musahabah, lekat, dekat, sahabatnya dekat. Yang kedua al-ilsaq, lekat, rekat. Yang ketiga al-isti'anah, artinya kita totalitas meminta pertolongan. Jadi makna ba di sini itu suasana hati. Fikihnya fikih hati. Bagaimana kita mengucap itu berarti kita gandeng dalam melakukan sesuatu apapun itu, satu kita gandeng pada Gusti Allah, istilah lillahi ta'ala. Yang kedua benar-benar melekatkan diri, bergantung total.
Suasana hati loh ini gak lisan soalnya. Yang ketiga ada suasana hati bahwa tanpa bismillah itu tadi, tanpa Gusti Allah, kita nggak akan punya kekuatan untuk melakukan sesuatu itu pun, apapun. Nanti kudu ade melekat ini suasana hati. Itu cuma di lisan. Ada menghadirkan suasana hati. Itu huruf ba. Makanya dalam Al-Quran itu terangkum dalam Fatihah terangkum dalam Bismillah, itu Bismillah terangkum dalam huruf ba. Nah, salah satu rahasia huruf ba itu adalah di situ. Suasana hati untuk melekatkan diri. Ismullah, ismun itu dari kata sumuwun, sama sesuatu yang tinggi yang gak terjangkau. Makanya Mas muka, sapa jenengmu? Maksudnya wong kita itu memberi nama nang anak itu nih, anak kita itu punya derajat yang tinggi, dengan harapan punya derajat yang tinggi. Makanya kayak jeneng api-api, gitu, jeneng sing api-api. Ojo mentang-mentang apik tapi secara iku wis adim mbok gak ero artine gitu. Alexandro Ricardo wis Muhammad Rizki ta sinten ya sing api-api dengan harapan sesuai dengan nama itu. Nanti ismun itu nama itu maknanya meninggikan. Ya. Lah kata Allah itu dua pendapat ulama, dua mainstream besar. Yang pertama Allah itu namanya kesempurnaan Allah. Tapi ada yang berpendapat bahwa dari kata al-ilahu, Tuhan, al-ilahu. Akhirnya wonten kan tauhid rububiyah, pengakuan. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid yang punya konsekuensi, di mana kita harus melakukan semua peraturan-peraturan Gusti. Gak hanya sekedar pengakuan di hati, gak sekedar di lisan, tapi punya konsekuensi. Contoh misalnya Mas Gerandong, siapa? Mas Novan. Mas Novan kerja di pabrik. Pak Kadarman kerja di pabrik, Mas Novan. Pasti di samping kita itu senang kerja di situ, pasti punya konsekuensi mengikuti peraturan. Sekali iso enggak gitu. Sak karepe dhewe misalnya ndak iso. Iso SP3 barang gitu ya. Berarti bismillah itu di samping menghadirkan suasana hati di mana kita benar-benar jauh tulungiku ke Gusti Allah, bergantung penuh kepada Gusti Allah, merasa diawasi, lekat. Maka kita perilakunya adalah juga dengan melakukan semua aturan, baik perintah, larangan. Paham gak? Yang susah itu untuk menghadirkan suasana hati ini. Tapi menghadirkan suasana hati itu makin bisa manakala kita tambah ilmu tentang Allah, yaitu ilmu tauhid, tentang sifat-sifat Gusti Allah. Maka nek wis bismillah ini dengan tata cara yang benar, maka Allah itu pertama kali mengumumkan dirinya, aku ini Allah. Sifat yang melekat, paling melekat dan paling menonjol pada Allah ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu sesuatu yang berhubungan dengan kecukupan, kenikmatan dunia. Rahim itu sesuatu yang berhubungan kecukupan, kenikmatan akhirat. Rahman gak pilih-pilih, wong dolim wong apa lah. Di Rahman bisa buktine wong dolimnya tetap dikira rezeki, tetap bisa mangan, tetap bisa kerja. Cuma beda hal nanti bahasanya. Rahim ini kayak wong sing mukmin. Nah, di sini seakan-akan Allah itu punya kesan ingin menyampaikan bahwa sapa sing bismillah bener, menggandeng aku, jauh tolong aku totalitas dengan senden dengan baik, maka Rahman Rahim ya turun. Jadi siapa yang bismillahnya bener, pasti Rahman dan Rahimnya turun. Urusan dunia dan akhiratnya diurusi. Yang jadi masalah
Sekarang berarti ojo nyalano kita punya solusi tanpa punya masalah belum ada solusi, berarti jangan menyalahkan ritual kita. Ojo nyalano salate, ojo nyalano wirite, ojo nyalano doae. Yang paling penting muhasabah bismillah kita, bak kita wis bener apa gurung? Gitu. Bismillah wis bener apa gurung? Dulu ini cerita, mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi kita ulang. Dalam sejarah itu cuma satu kata dalam Al-Quran. Bismi Rabbika, di mana bisminya itu ana alife. Itu terjadi manakala satu surat turun Iqra Kanjeng Nabi itu jawab ma'ana biqori, gak iso, wis pokoke gak iso. Ma'ana biqori itu sak temen-temen gak iso gitu. Bukan makoroktu. Lek makoroktu kan mungkin aku gak iso. Lek ma'ana biqori itu temen aku gak iso. Temen aku gak iso Mas Darman, temen aku gak iso Pak Dudi. Bener-bener gak iso. Ada kesulitan-kesulitan, ada kesukaran-kesukaran. Maka diturunkan kalimat kedua. Bismi Rabbika. Bismi Rabbika alladzi khalaq. Bismika intinya. Bismi Rabbika intinya. Maka setelah Kanjeng Nabi melakukan Iqra itu dengan atas nama Allah, dengan bismillah, lancar. Lancar. Semua kesulitan itu terlewati. Nah, ditulis tetap dengan ba alif itu seakan-akan Gusti Allah itu ingin menyampaikan bahwa pesan bahwa alif yang di sini itu penuh kesukaran. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Oh, Kanjeng Nabi kesulitan. Dalam bismillah yang ini alifnya dihilangkan. Alifnya dihilangkan. Kan ngeten lek ba leono ba ngeten nggih leono alif kan dadi dawa nggih. Ba dadi ba. Tak nggih ngoten to. Ta. Ada rotok panjang. Dengan melekatkan hati, senden total, jauh tulung total terhadap Gusti Allah, dengan meninggikan asma Allah, dengan melakukan perintah-perintahnya, maka Rahman dan Rahim Allah pasti akan turun. Nek kita itu wis bener melekatkan di hati, gitu, terus melaksanakan, berarti kan kita termasuk orang yang amanu wattaqu. Gitu, termasuk orang yang bertakwa. Dan dibuktikan di penjelasan ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Apa sing takwa maring aku maknai beriman dan takwa. Takwa itu perilaku. Iman itu hati. Nanti ada iman terus ada perilaku. Maka yaj'alahu makhraja. Tak sediaan selalu. Ya ja'allahu maknanya selalu tak sediakan, selalu tak ciptakan jalan keluar. Berarti kan sederhana di sini kan. Rumusnya Gusti Allah santai. Takwa solusi. Gitu. Tapi ada ndele alif deh gitu. Berarti kasarannya sing mau solusi ya kita sendiri. Kita sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Sapa sing takwa, moko tak sediani, selalu sediani jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lan tak rezeki hu wong-wong sing takwa mang min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak bisa ditimbang dan tidak disangka. Tidak bisa ditimbang dan tidak disangka. Tidak bisa ditimbang dan tidak disangka. Maka di ayat yang lain juga wa may yatawakkal 'alallah. Sapa sing tawakal maring aku. Maknai tawakal itu ada konsep keimanan, konsep perilaku. Ya ana usaha asbab. Fahuwa hasbu. Huwa Allah dewe. Gusti Allah sendiri yang akan hasbu mencukupi. Berarti solusinya kan
Nah, alif kita yang kita sandingkan di sini, yang kita pasang ngoyo di situ. Yang kita pasang ngoyo di situ, salah satunya adalah ndelebae gak bener. Salah satu ndelebae gak bener karena kita harusnya lekat terhadap Gusti Allah, meninggikan nama Allah. Maknanya mengimani semua kalam. Mengimani semua kalam. Ngimano ning aku, moko tak kayak jalan keluar. Kita ragu. Lah keraguan itu yang akhirnya jadi masalah, gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makna la raiba fi ojo di raguno. Lam alif di sini ada dua makna. Lam alif pertama itu lam alif nafiyah. Maknanya berarti dinafikan bahwa memang gak diragukan kok sakjane Al-Qur'an. Itu informasi. Al-Qur'an ini gak ada keraguan. Tapi lam alif yang kedua maknanya nahiyah, larangan. Berarti kita haram meragukan. Nah, ada ragu ya efeknya. Bolak-balik kalau sampai akan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Qur'an ini syifa, pengobat penawar. Lil mukminin, bagi sing wong-wong sing iman. Tapi sebalike wasanazidu dzalimina ila khosaro. Tapi sing gak iman itu gak kanggo gawe apa-apa. Lah iman itu samping kita percaya total, akhirnya iman itu kan harus dari ilmu juga. Gitu. Ade moco dengan moco iki ono pahala, tapi setelah mengetahui maknanya menjadi yakin. Yang jadi masalah ketidakyakinan kita, salah satunya. Makanya alif ini kita yang masang sendiri. Nek bismillahnya bener maka turun Ar-Rahman Ar-Rahim. Dunia kecukupannya dan akhirat kecukupannya, rezeki akhirat, rezeki dunia terpenuhi. Bon. Agak saya percepat. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat bismillah kita sudah tepat, terus Rahman Rahimnya turun, maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam Fatihah itu tidak ada surat yang, tidak ada ayat yang berdiri sendiri. Bismillah, alhamdulillah, terus sampai itu pasti saling berhubungan. Manakala Rahman Rahim turun, maka kita wajib hukumnya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu itu pujian tertinggi, awake ngeroso dikei apa gak? Ngeroso dikei apa gak? Ngeroso dikei apa gak, kita itu tetap hamdu. Lek syukru itu Mas Darman ngekei aku telo goreng misalnya, suwun sukron. Tapi Gusti Allah tidak mau menyamakan dengan, tidak sama dengan makhluk, maka hamdu, puncak pujian tertinggi. Tapi alhamdulillah ini adalah informasi yang faktual dan matematis. Maknanya ngeten lho. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu memang dimuji apa ora? Gusti Allah itu terpuji, maha terpuji. Masya jenengan sedaya muji apa ora? Informasi karena. Kecuali kalimatnya adalah hamdatullah, hamidullah, Hirobbil alamin, kulo ya Allah muji jenengan. Tapi ini enggak, alhamdulillah, informasi bahwa muji apa ora aku tetap terpuji. Adalah satu fakta bahwa sing paling gampang, Bu Darman bojoe Pak Darman, fakta ya. Hampir semua orang lakas yang mengenal tahu. Terus duit misalnya, Bu Darman bojone Pak G7. Tidak faktual kan? Dan dianggap melenceng pikirannya, nggih gak? Maka informasi alhamdulillah itu informasi yang wis ta. Jenengan muji apa enggak iku Gusti Allah tetap terpuji. Yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma.
Langit dan bumi dan seluruh isinya diantaranya itu pasti sujud. Alhamdulillah. Lu bukti ini apa kok gak di kroso gak tiga ya bismillahirrahmanirrahim. Lek ngomong rohim kita luar biasa. Babi haram, ya kan? Tapi kondisi tertentu boleh dalam kadar tertentu. Rohim Masya Allah. Ada turu ya tetap dodo jedak-jeduk mumpo oksigen. Irung jantung. Makanya adik gak kerasa diberi. Maka kita wajib alhamdulillah. Satu berarti hamdu tadi adalah puncak pujian tertinggi. Ya, puncak pujian tertinggi. Yang ya apa bah dewi ku muji apa ora memang Gusti Allah Maha terpuji. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba ya ono khitab, ono kewajiban muji. Merasa diberi atau tidak. Terus alif lam ini muga-muga ketok ya. Sebelum hamdu, alhamdu itu punya dua makna. Yang pertama itu ta'rif. Alif lam ta'rif. Maknanya tata cara yang khusus, sesuatu yang sudah dikenali. Sing kula pernah sampaikan. Gus G7 ngongkon anak itu ku rokok, itu kok rokok mulai nggo rokok apa ya aja disalahno. Bah Surya bah opo gitu. Enggak ta'rif. Tapi lek itu kok rokok judule A, lah iku tetep wajib kudu A. Berarti maknai alhamdulillah itu adalah kita memuji Gusti Allah dengan tata cara yang khusus. Apa tata cara yang khusus itu? Balik lagi, kata Allah itu adalah punya makna uluhiyah, di mana kita itu punya kewajiban mengikuti semua hukumnya. Maka pujian paling tinggi untuk Gusti Allah itu mengikuti semua hukumnya. Hukum Gusti Allah yang lengkap. Berarti ya Gusti Allah sing koyo ngono mang ana perintah ana larangan. Gusti Allah itu ya aziz, maha perkasa, maha penghukum, tapi ya Gusti Allah iku maha ghafur. Ati kudu berimbang. Ojo mek wedi tok tapi gak pernah rojak gitu, gak pernah berharap, gak pernah positif. Alif lam yang pertama, ada tata cara khusus untuk memuji dengan cara melakukan semua hukum. Yang kedua, alif lam itu bermakna al-istighraq, maknanya totalitas. Meskipun ada asbab yang harus dilewati, tapi gantole kudu tetep Gusti Allah. Pak Fauzi nang dokter, loro nang dokter, waras. Alhamdulillah, mari berobat aku kok waras. Adil gitu, adil. Wis gak nyangkut pautnya lain. Lek sampai ngene, alhamdulillah coba mang telat 5 menit gak ketemu dokter iku, waduh sembuh aku dadi opo ya. Itu berarti melebih-lebihkan. Lha terus Gusti Allah kemana? Tetap meskipun ada asbab yang harus kita lewati, ikut tetap kudu totalitasnya ujungnya Allah. Mangga nok dokter iki telat 5 menit ya awak wis melebih-lebihkan seakan-akan Gusti Allah mboten enten nggih. Jadi asbabnya tetap alhamdulillah mari nang dokter ae kok cocok aku ambil Gusti Allah diparingi waras lewat asbab itu. Selesai. Selesai. Lah nek alhamdulillah ya di bener, alhamdulillah tadi wis bener. Menempatkannya bener totalitas dengan tata cara yang khusus. Maka Allah itu mengenalkan dirinya Rabb al-alamin. Rabbil alamin, sing reksa sakabehipun alam. Jadi seakan-akan Gusti Allah ini memberi kesan dan pesan ngeten. Nek mujimu bener nang aku sesuai tata cara iku mang, bismillahmu bener. Rahman Rahimku turun. Maka nek alhamdulillahmu bener, maka kowe tak rob, tak reksa. Wong aku iki sing reksa seluruh alam. Aja kowe mung siji sak miliar pun. Wong seluruh alam iki aku sing ngreksa. Mongko nek alhamdulillahmu bener, pasti ya tak reksa awakmu. Balik lagi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Direksa iki. Direksa. Saya mriki paham ya? Paham. Bismillah kita sing bener ben Rahman Rahim turun, maka setelah itu kita beralhamdulillah dengan bener, maka kita dirob.
rada tak cepet iki, engko ben-ben diulang meneh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dalam Quran itu tidak ada pengulangan ayat, pasti ada pesan sesuatu. Pasti ada pesan sesuatu. Jadi lewis bismillah tadi bener. Dirrahman, dirrahim. Terus kita beralhamdu dengan bener, terus ada direkso. Maka turun lagi Rahman dan Rahim Gusti Allah, ditambah. Di ayat yang lain la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek sekedar bersyukur, jadi bersyukur itu dikei sesuatu, ngerasa dikei kita bersyukur. Itu ditambah. Bagaimana dengan hamdu? Puncak pujian tertinggi, di atasnya syukur. Ditambah malih. Lek sekedar la in syakartum la azidannakum, bagaimana kita lek beralhamdu? Berarti nek ada yang salah dalam kehidupan kita, itu jangan nyalahkan takdir dulu, jangan nyalahkan ritual peribadatan kita dulu. Ojo nyalano wirite, ojo nyalano salate, ojo nyalano tahajute, ojo nyalano duhai, ojo nyalano posoe. Mungkin ini yang belum bener. Kecukupan, ingat deh. Mungkin adik gak sugih mberaewo, mungkin adik gak ketok sugih, tapi kadar kecukupan. Lah tapi yang medeni wala in kafartum, nek kowe iku kufur terhadap itu tadi, gak bersyukur, inna adzabil lasyadid, itu yang gak terlintas di otak kita. Maknanya ngeten lho. Lek kita kan selama ini mikir ngeten, lek bersyukur ada oleh 50.000 misalnya, lek bersyukur ditambah jadi 100, tapi lek gak bersyukur tetap 50. Berarti lek bersyukur ditambah, lek gak bersyukur pancet. Enggak, padahal lek wala in kafartum inna adzabil lasyadid, azab. Azab. Ada banyak contoh. Termasuk kemarin mungkin ada ya bolos yang ketemu. Gajinya gede. Tapi selalu kurang. Saya bilang masalah ini. Maknanya gini loh. Adik kerja bayaran 10 juta. Bersyukur itu tidak harus selalu ditambah jumlah atau nominal, tapi keberkahan. Sebaliknya, nek kita gak bersyukur, itu mungkin tetap 10 juta atau secara nominal ditambah, tapi di dalamnya ono azab. Lah masuk duit jenengan 100 juta, sedino misalnya oleh sedino oleh 5 juta, tapi lek di dalamnya ono azab, mau biar. Itu yang harus kita hati-hati. Nanti wajib memang kita berhamdu itu ternyata itu menjadi kewajiban. Khitab kita kan khitab. Nek wajib kita bersyukur. Lek sekedar bersyukur rasane koyo ngono, syukur ditambah, lek gak syukur adab. Maka ya apa lek hamdu. Maka yuk kita toto perilaku kita, hamdu kita. Mulai bismillah, alhamdulillah. Kita tuh disediakan banyak teori yang enak Gusti Allah. Cuma kita itu Kanjeng Nabi Daud di satu hadis qudsi. Sampai tak tulis ini, sampai aku dikeliru karena teksnya itu menarik. Ya abna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Bani Adam, berarti termasuk kita. Tak ciptakno kowe kabeh iku untuk ngabekti nang aku. Ngibadah nang aku. Moko ojo main-main. Moko ojo main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ojo main-main. Nek kowe gak main-main, fakosamtu laka rizqoka fala tata'ab. Wis tak sediakno iki lho rezeki gawe kon. Nek kowe iku ngabekti nang aku. Moko ojo kesel-kesel lho bahasane fala tal ojo kesel-kesel. Ojo kesel-kesel, rezekimu wis tak siapno. Maknai kesel-kesel itu ya kesel pikiran, ya kesel rogo. Misalnya ngeten ono wong alim, ono wong takwa, ono wong ibadah. Dengan ibadah yang baik dia jadi hamba. Mungkin tukang becak isu, tapi sore semule hasilnya juga dia mencukupi. Mungkin tidak berlebih, tapi mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ojo kesel-kesel, gak perlu dia becak mulai isu sampai tengah wengi. Dan nyoto saya punya kenalan itu wong dodolan lah, wong dodolan. Kalau sebut daerah ndi, wong dodolan, sepedaan pancal.
Payune ya ala kadik, tapi dia istiqomah dodol ae. Payune wis biasa. Tapi satu anaknya di ITB, satu di IPB. Dan dua-duanya ini persiapan dapat satu beasiswa ke Asia pokoknya, ke daerah Asia, Singapura atau mana. Yang satunya Amerika. Tapi hanya alim wong iki. Alim. Nah berarti kan bukti Gusti Allah membuktikan. Falatal apa jok kesel-kesel lah. Dia sekarang kan karek milih, gelem kesel. Kita tata bismillah, kita alhamdulillah, kita ben rahman rahime turun lagi. Maka ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sing tak wali iku bakal tak angkat ketakutannya, kegelisahannya, itu tak angkat. Nah, aulia itu sing modelnya apa di ayat ini, Yunus 6:2 ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong sing iman langsung berperilaku imane. Berarti balik ke bismillah tadi, manakala Pak Iwis bener perilakunya bener gitu. Berarti dia amanu wattaqau. Di ayat yang lain, Allahu waliyul ladzina amati ilan nur. Wali-waliku itu, persing tak wali itu akan tak keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nih, enak kan? Enak. Setelah semuanya ini selesai, bismillah kita bener, alhamdulillah kita bener, ar-rahmanir-rahim, mudun lagi. Akhirnya kita dididik untuk tawadhu, maliki yaumiddin. Bahwa kabeh sing tekan bismillah sing dikekno, alhamdulillah ditambahi maneh. Semua yang kita dapat dari diri kita sendiri, dari usaha-usaha kita, itu kabeh duduk naik Gusti, kudu naik dhewe tapi intine naik Gusti Allah. Kita dididik untuk tawadhu. Dididik untuk tawadhu, maliki yaumiddin. Iki kabeh punya jenengan ya Allah yang mempunyai sang pemilik hari akhir. Gitu. Akhirnya, setelah tawadhu selesai, ini terakhir, minggu ngarep diterusno. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maring panjenengan kami na'budu dudu akbudu. Lah sing ngomong ade wong siji, tapi disebasano na'budu. Dalam kaidah bahasa Arab, aslinya itu kudu cukup nak butuh iyaka. Kami ngabekti maring jenengan. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, bahasa ngoten itu bahasa gak khusus. Jadi misalnya kula, Mas Andi angkut nang sampean. Insyaallah, tapi insya Allah Jawa. Jadi wis gak temenanan rono wis akeh bleore ngoten lho. Lek coba niat merono itu pasti kan terjadi apapun wis pokoknya wis janjian aku insya Allah temenan nih kita ini aku mesti datang ke G7. Nah itu bahasanya dalam kaidah Arab itu dibalik. Iyyaka na'budu, hebatnya bahasa Al-Qur'an. Indah. Indah. Tapi na'budu kudu akbudu, kudu aku. Kok maring jenengan ya Allah kula enggak kula ngibadah. Maring jenengan kula nyuwun tulung. Bukan kulo tapi nak budu, mengisyaratkan bahwa semua yang kita miliki dari paring-paring Gusti Allah mulai bismillah tadi, itu kabeh yang kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ade duwe anak, duwe bojo kita didik untuk ngabekti. Dunya ade dike ngabekti. Sehebatnya Al-Qur'an. Lah pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Gusti Allah dawuh dalam satu hadis, iki antara aku ambek hambaku sing ngucap iki mau. Sing ngucap iya kan nak butuh ya kan saya. Liyane minggir. Iki urusanku ambek hambaku sing iya kan nak butuh wa iya kan nasta'in. Tak wehi opo sing bakal dhek jaluk. Demikian besar. Tapi ya syaratnya bismillah bener. Tak wehi opo sing hambaku iki jaluk.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gendru wis mbok wacana Fatihah joget ae tambahan kita. Tapi itu hal yang tidak penting. Yang penting itu tadi bahwa saya mimpin sing ketok lah. Anak bojo, donya, mripat kolbu. Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah bener maka dirahmanirrahim. Maka kita mengucap alhamdulillah, maka adit dirob sik ditambahi maneh. Lain syakartum la azidannakum tadi. Alhamdulillah bener diturunno meneh Rahman dan Rahim. Maka kita tunduk wis Maliki Yaumiddin sebagai persiapan ketertundukan hati dhisik. Maliki Yaumiddin nggih pancen jenengan sing ada. Begitu siap mentalitas kita Maliki Yaumiddin, kita ngomong iyyaka na'budu itu menghayati. Menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moko itu tadi. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Dikon telaah kita kitab itu. Setelah telaah tadabbur ngerti maknai. Wa aqimus shalah. Maknai bukan berarti terus masuk gak ngerti terus gak sembang ya gak ngono. Tetap salat itu barang apik ya. Tapi salat yang mempunyai efek itu adalah yang min atharis sujud itu adalah yang kita ngerti maknai. Maka apapun sekarang itu masalah hidup kita, apapun ojo nyalano. Kita gampang soalnya bahaya tanpa kita sadar. Gak wani ada yang ngucap ndek gini yo. Tapi iki ambek iki itu setan itu gerengseng ae. Wis salat kok sing ngene, wis tahajud sing ngene, wis poso sing ngene, wis duha sing ngene gitu. Iku kok disalahno, sing salah padahal kita sendiri. Ngoten mawon. Muga-muga manfaat. Sing leres saking Gusti Allah, saking Kanjeng Nabi, sing salah saking kula, muga-muga ade tetep oleh berkahe. Ulumul Quran niki wonten berkahe. Muga-muga ade saged nglampahi, ngerti saged nglampahi dan akhirnya membawa efek dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.